Hai, nama saya Kirana. Selamat datang di playlist terbaru dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Di sebuah desa terpencil di pinggiran Bandung, tepatnya di Cicalengka, berdiri sebuah rumah tua yang hingga hari ini menjadi topik pembicaraan penuh bisikan di kalangan penduduk setempat. Mereka menyebutnya Rumah Angker Cicalengka, sebuah tempat yang dikenal dengan kejadian-kejadian aneh dan di luar nalar yang pernah terjadi di sana. Kisah ini dimulai pada tahun 2015, ketika seorang pria bernama Adi memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Ia tertarik dengan harganya yang murah dan pemandangannya yang indah, tidak peduli dengan reputasi seram yang menyelimutinya. Rumah itu sendiri tampak biasa saja di siang hari, meski agak tua dan sedikit terlantar. Namun, begitu malam tiba, suasana berubah drastis. Pada malam pertama tinggal di sana, Adi mulai merasakan hal yang aneh. Sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu depan. Ia berpikir mungkin hanya angin atau binatang liar. Tetapi, ketika suara itu berlanjut dan semakin keras, Adi memutuskan untuk memeriksa. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin dingin yang bertiup melalui pekarangan. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya. Tanggapan mereka membuat bulu kuduk Adi meremang. Mereka memperingatkannya bahwa ketukan di malam hari itu bukan hal yang biasa di rumah tersebut. Mereka mengatakan bahwa sebelumnya penghuni-penghuni lain pernah mengalami hal serupa. Bahkan, beberapa dari mereka mendengar suara ketukan yang berubah menjadi jeritan di malam-malam tertentu. Adi yang cenderung skeptis, mengabaikan peringatan tersebut dan bertekad untuk tetap tinggal. Namun, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Pada malam berikutnya, saat ia sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, tiba-tiba layar televisi berkelebat dan mati. Pada saat yang sama, dari pojok matanya, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang sofa. Ketika ia berbalik, tidak ada apa-apa di sana. Suara-suara aneh mulai sering terdengar di seluruh rumah. Langkah kaki di atas atap, suara barang jatuh di dapur, dan ketukan-ketukan misterius yang selalu datang pada tengah malam. Adi mulai terganggu dan lelah, kurang tidur akibat terus-menerus terbangun oleh kejadian-kejadian ini. Puncaknya terjadi pada malam keempat ketika ia terbangun, karena mendengar suara tangisan perempuan dari dalam kamarnya sendiri. Suara itu begitu dekat, seperti seseorang menangis tepat di sebelah tempat tidurnya. Dengan tangan gemetar, Adi menyalakan lampu, namun tidak ada siapapun di sana. Meski begitu, suara tangisan itu terus terdengar, semakin keras dan memilukan, hingga akhirnya menghilang seketika. Pada hari kelima, Adi memanggil seorang teman bernama Dika, yang kebetulan adalah seorang paranormal. Dika datang ke rumah itu dan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melakukan ritual sederhana untuk berkomunikasi dengan entitas yang menghuni rumah tersebut. Selama ritual itu, Dika melihat penampakan seorang perempuan muda berpakaian lusuh dan wajah yang penuh kesedihan. Perempuan itu berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata yang dipenuhi kebencian. Menurut Dika, perempuan tersebut adalah arwah yang tidak tenang, yang dulunya menjadi korban pembunuhan di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Dika menjelaskan bahwa perempuan itu tidak bisa pergi karena kematiannya yang tragis, dan arwahnya terjebak dalam amarah dan kesedihan. Namun, arwah perempuan itu bukan satu-satunya entitas di rumah itu. Dika merasakan kehadiran lain yang lebih gelap dan lebih berbahaya.
ada energi jahat yang menghuni rumah itu, dan energi tersebut seolah mengendalikan arwah perempuan itu, menahan dia di sana, dan menyebabkan kejadian-kejadian menyeramkan yang dialami Adi. Malam itu, Dika mencoba mengusir entitas jahat tersebut dengan menggunakan metode spiritual yang ia ketahui. Selama ritual pengusiran itu, hal-hal semakin di luar kendali. Lampu berkedip-kedip, pintu-pintu terbanting dengan sendirinya, dan suhu ruangan turun drastis. Di tengah-tengah ritual, Dika tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merasuki dirinya. Suara berat terdengar dari mulutnya, bukan suara Dika, melainkan suara yang dalam dan mengerikan, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Adi. Ketika Dika akhirnya berhasil menyelesaikan ritual, suasana rumah seolah kembali tenang. Namun, Dika memperingatkan bahwa meskipun arwah perempuan itu kini lebih tenang, energi gelap di rumah itu masih ada dan lebih kuat dari sebelumnya. Dika menyarankan agar Adi segera meninggalkan rumah itu, karena ia merasakan bahwa entitas jahat tersebut mungkin akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Adi yang awalnya keras kepala, akhirnya memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Namun, setiap kali ada calon pembeli yang datang, mereka selalu membatalkan niat setelah mengunjungi rumah itu. Beberapa dari mereka mengaku merasakan hawa yang sangat berat dan tidak nyaman begitu mereka masuk ke halaman rumah. Bahkan, ada yang langsung muntah tanpa sebab jelas. Seiring berjalannya waktu, rumah itu kembali terlantar. Tidak ada yang berani mendekatinya. Penduduk setempat semakin yakin bahwa tempat tersebut dihuni oleh lebih dari sekadar arwah penasaran. Ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat di dalam rumah itu. Sesuatu yang tidak bisa diusir hanya dengan ritual biasa. Pada tahun 2021, seorang pemburu hantu terkenal dari Jakarta mencoba membuat dokumentasi di rumah tersebut. Namun, proyeknya dibatalkan setelah timnya mengalami serangkaian kejadian aneh dan menyeramkan. Beberapa anggota timnya jatuh sakit tanpa sebab. Alat-alat elektronik mereka tidak berfungsi. Dan salah satu kameraman mengaku melihat sosok hitam dengan mata merah menyala di lorong rumah pada malam hari. Hingga kini, rumah angker Cicalengka tetap kosong dan terabaikan. Penduduk setempat masih mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, terutama di malam hari. Beberapa mengaku pernah melihat sosok perempuan berdiri di jendela kamar atas, menatap keluar dengan ekspresi sedih, seolah meminta pertolongan. Tapi tidak ada yang berani masuk ke dalam untuk membantunya. Cerita tentang rumah angker Cicalengka menjadi salah satu cerita horor paling populer di daerah itu. Orang-orang yang penasaran sering datang hanya untuk melihat dari kejauhan. Namun mereka selalu meninggalkan tempat itu dengan perasaan tak nyaman dan ketakutan yang sulit dijelaskan. Banyak yang percaya bahwa rumah itu bukan sekadar dihuni oleh arwah penasaran, tapi juga oleh sesuatu yang jauh lebih jahat. Sesuatu yang telah berada di sana jauh sebelum rumah itu dibangun. Sesuatu yang masih menunggu seseorang yang cukup nekat untuk kembali masuk ke dalam dan menghadapi kegelapan yang bersembunyi di balik dinding-dinding tua itu. Namun, meski ketakutan dan kisah-kisah menyeramkan terus menghantui penduduk desa, ada satu orang yang masih penasaran dengan rumah angker Cicalengka. Namanya Jaka, seorang pemuda yang selalu merasa tertantang dengan cerita-cerita mistis. Ia tumbuh besar mendengar legenda-legenda menyeramkan tentang rumah itu. Tapi ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa ada sesuatu yang nyata di dalamnya. Baginya, semua cerita hantu hanya omong kosong yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak kecil. Pada suatu malam di bulan Oktober 2023, Jaka memutuskan untuk membuktikan keberaniannya. Bersama dua orang temannya, Rian dan Budi, mereka merencanakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan merekam apapun yang mereka temukan. Mereka membawa kamera, alat perekam suara, dan senter, yakin bahwa mereka akan keluar dari sana dengan bukti bahwa semua cerita tentang rumah itu hanya mitos belaka.
Sekitar pukul 11 malam, mereka tiba di depan rumah angker Cicalengka. Bangunan itu tampak lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Meskipun langit malam cerah dengan cahaya bulan yang terang, rumah itu terlihat seperti dikelilingi oleh kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin dingin bertiup kencang, dan suara ranting-ranting pohon yang tertiup angin menambah suasana mencekam. Namun, Jaka tetap yakin pada keputusannya. Mereka melangkah masuk melewati gerbang tua yang sudah karatan, menuju pintu depan yang terbuka sedikit, seolah-olah menyambut mereka. Begitu mereka melangkah masuk, suasana berubah drastis. Udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin daripada di luar, dan bau lembab yang menyengat langsung tercium. Lampu senter mereka tampak redup, seolah-olah diserap oleh kegelapan yang menutupi setiap sudut ruangan. Dinding-dinding tua terlihat retak dan ditutupi lumut, sementara langit-langit di atas mereka tampak hampir runtuh. Saat mereka berjalan lebih dalam ke rumah, Rian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia terus-menerus merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan, meskipun tidak ada apapun di sana. Budi yang semula tampak bersemangat, mulai merasa gelisah. Ia mengeluh tentang hawa dingin yang semakin menusuk tulang, dan rasa berat di dadanya yang tidak bisa dijelaskan. Mereka akhirnya sampai di ruang tamu yang terkenal, dengan cerita tentang perempuan yang menangis. Di sana, suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, kamera yang Jaka pegang mati tanpa sebab, dan senter Budi berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, suara langkah kaki mulai terdengar dari lantai atas. Perlahan, namun pasti, seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir. Rian langsung merasa panik. Ia ingin keluar dari rumah itu secepat mungkin. Namun, Jaka yang keras kepala meyakinkan mereka untuk tetap tenang. Ia menyalakan kembali senter, dan mereka memutuskan untuk naik ke lantai atas, tempat di mana suara langkah kaki itu berasal. Tangga yang mereka naiki berderit di setiap langkah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sesampainya di lantai atas, mereka mendapati lorong panjang yang penuh dengan pintu-pintu tertutup. Suara langkah kaki tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara napas berat yang terdengar sangat dekat. Mereka berdiam diri, saling memandang dengan ketakutan yang mulai merayap. Napas berat itu terus terdengar, semakin keras dan semakin dekat, tapi mereka tidak bisa melihat siapa atau apa yang membuat suara itu. Tiba-tiba, salah satu pintu di ujung lorong terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah kamar yang gelap dan dingin. Dari dalam kamar, mereka mendengar suara perempuan menangis, persis seperti yang diceritakan orang-orang selama ini. Suara itu terdengar pilu dan sangat nyata. Meskipun rasa takut mulai mengambil alih, Jaka yang penasaran tetap melangkah mendekati pintu kamar itu, diikuti oleh Budi dan Rian yang ragu-ragu. Begitu mereka masuk ke dalam kamar, suhu ruangan turun drastis. Di sudut kamar, mereka melihat bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang terurai dan pakaian putih lusuh, duduk membelakangi mereka. Tubuhnya tampak bergetar, seperti sedang menangis. Jaka mencoba memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Saat ia mendekat, tiba-tiba perempuan itu berhenti menangis dan berdiri dengan gerakan yang kaku. Tanpa berbalik, ia berkata dengan suara yang dingin, "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Angin kencang berhembus dari dalam kamar. Pintu-pintu tertutup dengan keras, dan bayangan perempuan itu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini dari segala arah, mendekati mereka dengan cepat. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari keluar dari kamar dan bergegas turun ke lantai bawah. Namun, saat mereka mencapai pintu depan, pintu itu tidak mau terbuka. Mereka mencoba menariknya dengan sekuat tenaga, tapi sepertinya sesuatu di luar kendali mereka menahan pintu itu tertutup rapat. Di tengah kepanikan, Budi merasakan sesuatu mencengkeram bahunya dari belakang. Ketika ia menoleh,
Ia melihat sosok perempuan yang sama, kini berdiri hanya beberapa inci dari wajahnya, dengan tatapan kosong yang dingin. Matanya yang hitam pekat dan senyum jahat di wajahnya membuat darah Budi membeku. "Pergilah," bisiknya, sebelum sosok itu menghilang lagi. Akhirnya, mereka berhasil membuka pintu dan berlari keluar dari rumah itu. Nafas mereka tersengal-sengal dan wajah mereka pucat pasi. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berlari menuju mobil dan meninggalkan rumah angker tersebut secepat mungkin. Setelah kejadian itu, Jaka, Rian, dan Budi berjanji tidak akan pernah kembali ke rumah angker Cicalengka. Meski Jaka tidak lagi meragukan keberadaan hal-hal gaib, ia juga tidak pernah lagi berbicara banyak tentang malam itu. Hingga kini, rumah itu tetap kosong dan menjadi tanda tanya bagi siapapun yang berani mendekatinya. Kisah ini semakin menambah panjang daftar cerita seram tentang rumah angker Cicalengka. Tempat yang dihuni oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan daripada sekadar arwah penasaran. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.